Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di season 3, sekarang episode yang kedua. Tentu saja masih bersama Mas Sony Wijaksono. Apa kabar Mas Sony? Hai, alhamdulillah Kang Abu. Alhamdulillah. Oke, jadi kembali kita akan berdiskusi, berbincang-bincang. Yang season 3 kemarin kita udah bahas tentang School of Life, dan mungkin hari ini kita akan melanjutkan. So, Mas Sony, dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Abu atas kesempatannya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali nih akhirnya bisa melanjutkan lagi sama Kang Abu dan teman-teman dari Ajian Anggur ya, dan juga teman-teman di YouTube semuanya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang School of Life. Di situ kita jelaskan mengenai bahwa hidup ini adalah sarana kita untuk belajar, di mana kita udah dikasih semua sarananya, dikasih pelajaran-pelajarannya buat orang yang belum sabar, dikasih kesabaran mungkin di hidup ini ya. Lalu kemudian buat orang yang sombong mungkin dikasih juga pelajaran lain. Jadi tiap orang tuh punya pelajaran beda-beda, karena setiap roh kita atau diri kita yang sejati itu punya kebutuhan yang beda-beda gitu. Jadi jangan menyamakan pelajaran saya sama Kang Abu, pasti beda gitu. Dan saya sama istri saya sama anak saya tuh beda. Meskipun kalau kita ada di keluarga yang sama gitu ya, itu biasanya pelajarannya mirip-mirip lah gitu ya, mirip-mirip gitu. Makanya dikasih ke jadi satu keluarga yang sama gitu. Nah, pada kesempatan kali ini coba kita diskusi yang lain ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa Iqra gitu ya. Karena di season ini tuh sebenarnya kita mau bahas tentang Iqra sebenarnya. Bagaimana sih kita bisa membaca, berdialog, dan mendapatkan petunjuk Tuhan yang secara langsung gitu ya. Mungkin kita bahas dulu supaya semuanya paham ya. Bahwa di dalam kemarin juga kita bahas sebelum-sebelumnya, Allah itu kan dekat ya dengan kita ya. Benar nggak Kang Abu? Ya. Coba kalau ini ya, dibuka tuh surat Al-Baqarah 186 kan? Ya, 186. Oke, sebentar. Ini Qur'annya kita siapin dulu. Oke. Surat 2 ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi Allah itu dekat asalkan kita itu selalu beriman, percaya, pasrah kepadanya, lalu kemudian juga selalu berada di dalam kebenaran. Dan di ayat yang lain, misalnya di surat 57 ayat 4 ya, katakan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada ya kan. Atau di surat 50 ayat 6 ya kan, 50 ayat 16 ya, bahwa Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi Allah itu dekat. Nah, yang dimaksud Allah itu dekat, kemarin kan kita udah bahas tuh di School of Life di episode yang kemarin, bahwa yang dimaksud Allah itu dekat tuh gimana sih gitu kan. Nah, kita perlu tahu bahwa 20 sifat Allah itu kan ada wujud nomor 1 kan. Ya. Ada wujud. Nah, wujud Allah itu seperti apa sih gitu ya. Nah, Allah itu kan kalau kita itu di dalam diri kita, kemarin kita di dalam episode yang sebelumnya kita bahas bahwa di dalam diri kita ada zat Allah atau diri kita yang sejati itu ruh Allah ya, ruh. Jadi diri kita yang sejati kan kita bahas bukan badan fisik, bukan jiwa, bukan hati, tapi adalah roh ya. Nah, roh. Nah, jadi roh itu artinya adalah percikan atau zat ya, percikan dari Allah itu sendiri ya. Jadi kita di dalam diri kita sejati itu ada roh Allah. Jadi sebenarnya diri kita yang sejati itu berasal dari Allah itu. Makanya Allah itu sendiri juga wujudnya roh gitu. Makanya di dalam diri kita itu ada roh kita,
ada roh Allah. Hmm. Jadi roh kita itu adalah ya diri kita yang sejati, tapi di dalam diri kita juga ada ruh Allah. Ruh Allah itu artinya benar-benar roh suci, yaitu yang disebut Allah itu dekat, ya ada roh Allah di dalam diri kita gitu. Ya kan? Jadi makanya kalau kita mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau kita mengenal roh, bahwa kita itu adalah roh, ya Allah itu juga berasal apa? Allah itu bukan berasal. Allah itu adalah roh. Roh sumber dari semua roh-roh kita gitu. Itu jadi di dalam diri kita ada roh Tuhan, ada roh Allah gitu. Dan makanya dikatakan nggak jauh gitu loh. Allah itu nggak jauh. Kita ada di dalam Allah, Allah juga ada di dalam diri kita gitu. Jadi kita itu tidak jauh lah dari Allah. Nah, ini harus disadari dulu bahwa kalau mau mencari Allah, yaitu jangan jauh-jauh gitu. Gak usah pergi ke tempat, ke Himalaya atau kemana gitu, ke Arab gitu. Nggak usah kan. Di dalam diri kita udah ada ruh Allah gitu, ya kan. Nah, makanya katanya dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah ya, karena memang Allah itu ya kemanapun, kayak tadi di surat 57 ayat 4, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada gitu, karena di dalam diri kita ada zat Allah atau roh Allah. Jadi saya ulang lagi, diri kita yang sejati adalah roh. Tapi Allah itu juga ada roh di dalam kita, ruh Allah, ruh suci yang merupakan sumber dari roh kita. Yang ini adalah selalu sebenarnya ingin mendekatkan kita dengannya. Jadi kalau dibilang Allah itu dekat, cuman kitanya yang menjauh gitu. Jadi kan dikatakan tadi surat Al-Baqarah 186 kan, Allah, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku itu dekat. Jadi Allah itu selalu dekat, tapi kitanya yang menjauh. Menjauh itu bukan, jangan dibayangkan secara fisik ya, tapi secara sikap kepada Allahnya itu menjauh gitu. Nah, jadi kita perlu menghidupkan hati ini dan diri kita itu, agar supaya ruh Allah itu dapat kental gitu ya, lebih kuat ya, ininya lebih kuat di dalam diri kita itu. Nah, supaya nanti pada akhirnya itu bisa mengajari kita secara langsung menjadi guru kita yang sejati, seperti yang kita bahas di season sebelumnya itu. Tapi sebelumnya kita perlu memupuk ya rasa atau flavor atau dari Allah itu di dalam diri kita, yaitu sifatnya yang disebut sebagai kasih sayang. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, kita harus memupuknya dengan terus-menerus menghidupkan rasa kasih sayang di dalam diri kita. Nah, caranya adalah dengan cara beramal soleh atau berbuat baik. Jadi berbuat baik itu membuat step-step yang penting agar kita tuh di dalam dirinya itu roh Allah itu dapat lebih terasa kental, terpupuk dan sebagainya, mendekatkan kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebut Allah memberi balasan ilmu atau hikmah kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Ya kan? Di Al-Baqarah ayat 269 ya, boleh dibuka tuh Kang Abu. Oke. Surat 2269. Ya, Al-Baqarah 269. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Iya. Nah, jadi al-hikmah atau
kefahaman tentang Al-Quran ya, atau nanti tentang bagaimana cara bisa mendapat petunjuk langsung dari Allah itu dianugerahi kepada orang-orang yang berakal ya, yang suka berbuat baik ya, itu selalu diberikan petunjuk ya. Misalnya sebagai contoh surat 12 ayat 22 gitu. Surat 12 ayat 22, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, jadi kepada Yusuf misalnya diberikan hikmah dan ilmu karena dia selalu berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, maka rasa kasih sayang di dalam diri kita itu akan terpupuk ya. Surat 19 ayat 96. Boleh dibuka lagi itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih dan sayang. Nah ini step penting. Kalau kita ingin membuat Allah menjadi guru ya dalam diri kita, pertama pupuklah rasa kasih sayang di dalam diri kita dengan selalu berbuat baik. Karena Allah menyukai orang berbuat baik, Allah beserta orang yang berbuat baik ya kan. Dan sifat Allah ini, kasih sayang ini yang akan mengantarkan kita kepada step berikutnya, yaitu hikmah dan ilmu ya kan. Karena misalnya di dalam Al-Quran kan dibilang ayat pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi akram itu artinya sifat yang penuh kasih sayang ya. Jadi stepnya begitu. Nah, setelah kasih sayang ini terpupuk, berbuat baik, dan yang penting sebenarnya kita sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka kita harus tahu juga sifat Allah yang berikutnya, yaitu Al-Kalam. Al-Kalam itu artinya maha berkata-kata dengan perantaraan kalam. Jadi kalau kita udah sadar bahwa Allah ada di dalam diri kita, Allah itu sebenarnya selalu ya Kang Abu, berkata-kata. Selalu memberi petunjuk gitu. Ya, kan coba dibuka tuh surat 96 ayat itu kan, sampai ayat 5. 96 ayat 1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dengan kalam ya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Iya, jadi mengajar Allah itu, nah ini penting. Mengajar kan berarti dia guru kan. Nah sekarang apakah kita sudah menjadikan Allah itu sebagai guru? Atau selama ini guru kita cuma manusia-manusia aja gitu loh, nggak langsung kepada sumbernya gitu kan. Nah karena kita mungkin, saya nggak mungkin bisa, saya nggak dekat dengan Allah ya. Allahnya kan udah dekat, Allah ada di dalam diri kita loh. Dan sifat Allah itu ruh ya, melalui ruh Allah itu atau zat Allah itu selalu mengajarkan, selalu berkata-kata, membuat kesadaran spiritual kita meningkat, membuat kita semakin sadar, membuat kita semakin takwa, membuat kita semakin sesuai dengan kehendaknya dan sebagainya. Itu semua pelajarannya akan terus diajarkan. Allah itu mengajar tuh artinya muridnya mana nih sekarang, masalahnya kan gitu. Sekarang gurunya udah di kelas, muridnya nggak ada di kelas gitu. Makanya saya suka bilang, whenever murid ready, setiap murid siap, maka gurunya sebenarnya udah siap sebelumnya gitu. Jadi udah datang duluan. Masalahnya apakah ada di kelas apa enggak. Nah, kapan Allah mengajarkan kita? Kapan Allah berkata-kata dengan perantaraan kalam kepada kita? Melalui tadi ya ruh Allah yang dalam diri kita itu setiap saat. Nggak pilih-pilih waktu gitu. Tapi kitanya yang nggak setiap saat ada di kelas gitu. Nah ini yang penting nih. Jadi kadang-kadang kita untuk hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita aja kita menanyakan langsung kepada Allah, sholat istikharah dan sebagainya. Tapi jadi kesannya tuh Allah itu ya kalau kita perlu kita tanya deh, kalau nggak perlu nggak usah gitu. Padahal setiap saat loh Allah berkata-kata kepada kita, kepada roh kita, kepada diri kita yang sejati.
dengan bahasa roh loh ya, dari roh ke roh, nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa apa ya. Nah coba deh buka deh surat 23 ayat 66. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 ayat 66. Sesungguhnya ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang. Nah, selalu tuh artinya kapan? Selalu. Seringnya kan. Ayat-ayatku itu bukan berarti hanya ayat yang ada di Quran loh ya. Misalnya kita lagi ada masalah, kita lagi ada pekerjaan, kita lagi ada apa gitu kan, tiap saat kan, tiap saat loh. Jadi misalnya kita lagi mau berbuat sesuatu, ternyata nggak benar perbuatan itu dan sebagainya kan selalu dibacakan. Tapi kita selalu apa? Berpaling, kita nggak ada di kelas gitu, ya kan? Nah jadi udah deket, selalu berkata-kata dengan perantaraan Al-Qalam dan selalu dibacakan. Tapi kitanya yang berpaling, ya kan? Coba ada satu ayat lagi tuh surat 23, bentar ya saya lihat ya. Surat 23 ayat 105 coba Kang Abu. Oke. 23 105. 23 105. Ya, sama betul. Betul ya? Ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Jadi telah dan selalu gitu. Artinya ya kemarin kita udah telah dibacakan terus, tapi kita nggak pernah ada di kelas kan, dan selalu setiap saat ke depannya, ke belakangnya. Jadi nggak pilih-pilih waktu gitu. Nah ini yang perlu. Jadi guru ini ngajarnya 24 jam loh sehari, nggak ada waktu-waktunya. Ya kitanya ada di mana setiap tahun. Misalnya apakah masuk kelasnya setahun sekali, sebulan sekali, setiap minggu sekali, atau kapan gitu. Karena selalu gurunya ada 24 jam, 7 hari setiap detik gitu, setiap saat. Jadi itu kita perlu sadar gitu, bahwa sebagai manusia itu ada guru sejati yang selalu ingin memberikan kita kesadaran-kesadaran itu. Nah, para orang-orang yang telah mendapat petunjuk langsung dari Allah itu adalah orang-orang yang ngerti mengenai ini dan meluangkan waktunya gitu untuk mendapatkan ini, untuk bisa mengakses ini gitu. Caranya gimana? Bolak-balik kan kita bicara kemarin. Caranya adalah meditasi, caranya adalah tahanuts, caranya adalah duduk diam, caranya adalah iktikaf, caranya adalah bertapa, atau caranya apapun ya, pokoknya intinya meditasi aja gitu. Ya, jadi misalnya Nabi Musa, ya semua nabi Muhammad, Nabi Musa ke Gunung Tursina, Nabi Muhammad ke Gua Hiro, Nabi Ibrahim juga diceritakan ke gunung, ada juga yang ke hutan dan sebagainya ya, ada juga misalnya macam-macam kan caranya, apa tempatnya, kali jaga di pinggir kali. Intinya pada saat-saat dimana kita sendiri dan tidak sedang sibuk pikirannya, karena saya juga sering lihat ada orang mancing gitu di kapal tapi sendiri tapi pikirannya sibuk gitu. Nah itulah saat dimana kita itu sedang ada di kelas gitu ya. Jadi saat-saat kita ngomong orang sibuk sana sini, nah itu lagi nggak di kelas itu gitu. Meskipun nanti kalau kita sudah terbiasa ya, kita nggak perlu ke gunung, kita bisa di mana saja, bisa ada di kelas gitu. Tapi kan untuk awal-awal kan kita perlu belajar gitu kan. Jadi para utusan Tuhan ini atau orang-orang yang dapat petunjuk itu, kan kita juga punya potensi yang sama loh. Karena kan di dalam diri kita juga ada roh Tuhan, roh Allah. Bukan cuma orang-orang tertentu yang diberikan. Nah ini yang penting juga sih. Bukan berarti roh Allah itu hanya di orang-orang tertentu, tapi semua orang ada gitu loh. Semua orang itu diberikan fasilitas yang sama.
Saya pernah juga menyampaikan bahwa kalau kita keluar ada orang yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang bodoh. Tapi ke dalam untuk urusan spiritual semua orang tuh sama potensinya gitu. Jadi tapi apakah dia mengerti ini, memahami ini dan melakukannya? Ini misalnya Nabi Musa kan ke gunung. Itu ada di surat 7 ayat 143 misalnya kan. Di situ dikatakan bahwa ketika Nabi Musa ke gunung, kemudian dia ingin melihat Allah, ya kan? 7:143. 143. Oke, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Iya, nah sebenarnya kan Allah nggak bisa dilihat. Jadi yang dimaksud gunung ini bukan gunung fisik tapi adalah pikiran. Ya, jadi pikiran Musa yang sudah seperti gunung yang menghalangi Allah itu menampakkan diri. Nah, ketika pikiran itu ada pada tempatnya, artinya nggak sibuk gitu, dan kemudian hancur, barulah Allah itu dapat menampakkan dirinya. Jadi caranya, tadi kan ada kata-kata yang penting yaitu munajat, betul nggak? Munajat itu apa bedanya dengan doa? Munajat itu adalah berdialog. Kalau doa itu mohon kan satu arah biasanya. Tapi kalau munajat itu berdialog. Berdialog artinya komunikasi dua arah. Nah, sebenarnya ketika kita sadar bahwa ada ruh Allah di dalam diri kita, sebenarnya kita tuh sedang berdialog dengan siapa ketika munajat? Ya. Berdialog dengan kita sendiri gitu. Jadi artinya munajat itu adalah proses berdialog dengan ruh Allah yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan dengan dialog itu terjadilah petunjuk-petunjuk gitu. Dan semakin kita tanya misalnya tentang apa gitu ya, lalu kemudian terjadi dialog, ruh Allah yang ada di dalam diri kita memberikan petunjuk. Kita tanya lagi tentang sesuatu atau apa, mengajarkan apa yang tidak diketahui kan, malam ya'lam tadi dibilang. Apa yang tidak kamu ketahui, apa yang kamu nggak tahu, kamu diajarkan. Itu terjadi dialog, dan dengan proses dialog itu, sebenarnya kita sedang mendekat tuh, antara roh kita sama roh Allah tuh mendekat. Karena terjadi dialog. Dialog itu mendekatkan kita dengan Allah. Karena kita jadi lebih tahu kehendak, keinginannya apa, dan sebagainya. Kesadaran spiritual bertambah, artinya ketakwaan juga bertambah. Ya. Coba dibuka tuh surat 19 ayat 52. Okay. 19 ayat 52. Iya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu ia munajat kepada kami. Nah, jadi munajat itu Allah akan mendekatkan kita kepadanya, karena di situ sang maha guru ini yang sudah menunggu kita terlalu lama, muridnya di kelas kapan gitu ya, akhirnya mendapatkan. Akhirnya kalau boleh dibilang, kalau menurut manusia tuh bahagia, Allah tuh bahagia sekali gitu. Kita mau duduk, dia mendengarkan dan berdialog dengan dia gitu. Makanya ini suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya dalam hidup kita, kapan kita mau melakukan hal-hal yang seperti ini, menambah kesadaran dengan kesadaran yang seperti ini. Nah, apakah Allah bisa berkata-kata langsung kepada kita? Wah, sangat bisa, karena di Al-Quran juga disebutkan ada utusan Tuhan yang Allah berkata-kata langsung misalnya, ya kan? Tapi berkata-kata itu jangan dibayangkan itu nanti ada di surat
Al-Baqarah 256, 253 misalnya kan. Tapi berkata-kata itu jangan dibayangkan kayak ada yang ngomong bisikin gitu. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bukan gitu. Pakai bahasa roh kan, dari roh ke roh. Dari Allah itu roh, kitanya juga roh. Bahasa roh kan nggak ada bahasa manusia, bukan bahasa manusia nih gitu. Yang komunikasi antar roh Allah sama roh kita gitu. Berarti nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa apapun gitu, bahasa Arab juga enggak, semua juga enggak. Jadi, nah bahasa roh itu adalah al-kalam, tadi perantaraan kolam. Al-kalam itu kayak perkataan yang, oh iya, oh gini, oh gitu, oh gini, oh gitu gitu. Jadi kayak waktu misalnya Archimedes dia lagi berendam gitu kan di bathtubnya itu kan, terus kemudian dia lagi pusing mikirin hukum berajenis gitu. Begitu dia berendam, ada air yang keluar, langsung dibilang eureka kata gitu. Oh ya ini maksudnya gitu. Jadi waktu Newton duduk-duduk, dia lagi pusing mikirin hukum gravitasi, tahu-tahu ada apel yang jatuh gitu. Nah ini dia nih gitu. Waktu si Thomas Alva Edison mau bikin lampu, udah percobaan ke 1000, tahu-tahu dia mendapatkan rahasia di balik lampu itu ya lewat percikan gitu. Nah dapat. Misalnya waktu Albert Einstein mau melihat hukum relativitas, tahu-tahu istrinya lagi ngelipat serbet misalnya, terus langsung dia bisa mendapatkan hukum itu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang dari sesuatu hal, dari melihat penciptaan, melihat bintang kayak Nabi Ibrahim waktu itu ya, itu dapat sesuatu yang dimana Allah itu menyampaikan pesannya lewat al-kalam itu gitu loh. Nah, caranya adalah kita harus berdialog. Berdialog dengan Allah itu nggak usah jauh-jauh. Jadi bukan yang kayak teriak-teriak gitu ya. Pakai suara kenceng. Pakai suara yang toa yang gede gitu, nggak perlu gitu loh. Harus dengan yang lemah lembut gitu kan. Ya, di surat 57 ayat 55-56 kan dikatakan dengan lemah lembut. Orang kalau lemah lembut, ini deh, misalnya di sini udah ada yang menikah kan, punya rumah tangga gitu. Kalau ada suami dan istri yang lagi ngomong dan ngomongnya kenceng, itu hatinya lagi dekat apa lagi jauh? Lagi jauh lah mas. Lagi jauh ya. Misalnya ada suami istri ngomong wah, itu lagi jauh kan? Pasti. Nah, kalau lagi dekat ngomongnya gimana? Pasti pelan-pelan. Pelan-pelan mesra gitu kan? Itu menandakan sikap atau hubungan hati yang lagi dekat gitu. Yeah. Jangan terus munajat kenceng-kenceng ya nggak bakal bunyi. Ya, jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar, nah itu lagi jauh apa lagi dekat tuh? Bener ya, nggak dipengaruhi sama kenceng sama gedenya gitu ya mas ya, bukan itu poinnya ya. Iya, tapi kalau orangnya teriak-teriak, manggil Allahnya teriak-teriak, nggak dengan mesra, nggak dengan lemah lembut, berarti itu lagi jauh tuh hatinya gitu. Kita simple aja sih lihat orang kalau manggil Tuhannya gimana. Coba aja gitu. Nah itu ini dikit ya, intermezzo dikit. Oke. Tapi ada ayatnya kan? Coba tuh buka surat 7 ayat 55-56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu dia. Jadi berbuat baik itu penting ya. Jadi berdoa juga dengan rasa ya bukan takut sebenarnya ini ya, tapi ada harapan, ada rasa dekat, ada rasa apa ya?
Ya kayak orang yang helpless gitu. Kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh udah helpless. Hanya Allah lah yang bisa menolong aku di tempat aku bergantung dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sikap yang terbaik gitu. Nah jadi Allahnya kan dekat, pakai bahasa roh, dari roh ke roh. Bahasa roh itu langsung ngerti, nggak usah dipikir-pikir lagi. Makanya pikiran itu harus hancur kan tadi. Begitu dipikir nggak jalan gitu. Nah, apakah kita ngerti bahasa roh? Oh iya kan kita roh. Aslinya kita tuh roh loh. Jadi udah terbiasa, pakai bahasa roh tuh udah terbiasa. Tapi begitu kita dibungkus sama badan dan harus bicara ngomong bahasa Indonesia, jadi nggak ngerti lagi bahasa roh. Jadi harusnya terbiasa kita memahami itu ya. Nah, untuk mengerti itu. Jadi tadi harus munajat 2 arah dengan bahasa yang lemah lembut. Kemudian kita tuh meditasi, bertapa, itikaf. Kalau bisa 40 hari itu bagus banget ya, setiap tahun 40 hari. Untuk kita bisa mulai berdialog dengan guru kita yang sejati itu. Nah, begitu sudah bisa memahami ini, baru kita bisa, membaca gitu loh. Membaca. Kayak waktu Nabi Muhammad pertama kali diturunkan kan dikatakan bacalah. Tapi kan bahasanya bahasa roh, tulisannya nggak ada. Apa yang mau dibaca kan gitu. Jadi makanya dibilang aku nggak bisa baca, bukan berarti Nabi Muhammad buta huruf loh ya. Sebenarnya yang disebut ummi itu bukan buta huruf, tapi buta kitab. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca atau menulis kitab apapun sebelumnya gitu. Itu maksudnya Nabi Muhammad itu ummi, bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Karena Nabi Muhammad kan berdagang sampai Syam. Syam itu kalau dari Jakarta tuh ke Surabaya sampai Bali gitu loh. Nah, mungkin dia nggak bisa baca dan dia orangnya sangat cerdas. Jadi kalau orang nggak bisa baca kan bukan orang yang cerdas ya gitu ya kira-kira. Tapi dia bisa baca. Tapi yang dia tidak ini adalah ummi adalah dia tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Ya, coba tuh dibuka, Kang Abu boleh dibuka 29 ayat 46. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 29 ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang 48 Kang Abu, maaf. Oh iya. 47 48. Oke. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi dia artinya ummi itu tidak pernah membaca kitab apapun, jadi nggak pernah punya asumsi atau persepsi atau apapun sebelumnya. Buka lagi Kang Abu surat 2 Al-Baqarah 78. Oke. 278. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Nah itu jadi ummi kan di situ, wa minhum ummiyuna. Jadi buta ummi itu artinya tidak mengetahui kitab, bukan nggak bisa baca. Itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Nah jadi yang disebut bacalah itu bukan membaca tulisan, tapi membaca sesuatu yang tidak tertulis melalui bahasa yang namanya bahasa roh. Bahasa roh itu, atau disebutnya kalau di surat 16 ayat 103, namanya bahasa asing buat kita atau bahasa ajam. Ajam ya kan. Padahal Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi bahasa ajam ini, bahasa roh ini kalau kita dialog sama Allah, pakai bahasa apa kita dialog? Ya nggak usah pakai bahasa roh gitu. Nanti saya jelasin gimana caranya. Nah, kemudian bahasa ini ajam, bahasa asing. Padahal Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang terang. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya kan gitu dibilangnya kan. Di surat 12 ayat 2, coba dibuka tuh. 12 ayat 2. Surat 12 ayat 2.
Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, di sini diturunkan dalam bahasa Arab, Arabian itu sebenarnya bukan dalam bahasa Arab yang kita kenal, tetapi Arabian itu artinya bahasa yang harus bahasa i'rab. Bahasa i'rab itu bahasa yang harus diurai. Karena Al-Quran itu kan tadi wahyu atau petunjuk Allah secara langsung itu turunnya dari bahasa roh. Dari bahasa roh ke bahasa kita, bahasa manusia. Gimana cara menerjemahkannya? Nanti gimana jelasinnya dalam bahasa Indonesia misalnya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, gimana caranya? Itu disebut bahasa i'rab, yaitu harus diurai dari bahasa roh ke bahasa manusia gitu. Makanya perlu ada Jibril. Jibril itu menjabarkan atau berasal dari kata jabarul. Jibril itu dari kata jabarul artinya menjabarkan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam bahasa itu. Nah, makanya kalau kita mau berdialog dengan Allah menggunakan bahasa ya tadi ya dari roh Allah ke roh kita, itu kita tuh nggak bisa tahu apa yang Allah mau kasih, Kang Abu. Karena di dalam dunia perohan ini, dalam dunia roh ini, manusia tuh nggak tahu apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa. Jadi apa yang Allah mau kasih ke kita itu hanya bisa terjadi kalau Allah jelasin sendiri gitu. Nggak bisa kita, oh maksudnya gini tuh, mengambil kesimpulan, nggak bisa. Makanya kalau dibilang di surat 53 itu, apa yang diucapkannya hanyalah wahyu bukan nafsu gitu ya, 53 ayat 1-4. Karena memang kita nggak bisa mempersepsikan, mengambil kesimpulan di dalam bahasa dari roh-roh ini, nggak bisa gitu. Kita tuh hanya bisa memahami kalau dipahamkan, dan membaca kalau dibacakan. Nggak bisa membaca sendiri gitu, nggak bisa gitu. Kalau dibacakan baru bisa. Makanya Al-Quran itu dibacakan. Cara membaca Al-Quran yang benar gimana? Dibacakan gitu. Kalau dari bahasa roh tadi ya, saya nggak bicara ngaji buka Quran tertulis ya ini ya. Tapi memahami yang tadi tuh, berdialog, munajat itu dipahamkan gitu. Nah, jadi makanya tadi kata-katanya di surat berapa tadi? 23 Al-Mu'minun ya. Ayat 66 sama 103 selalu dibacakan gitu. Nah, jadi kita tuh cuman duduk diem tenang aja sebenarnya. Makanya kenapa ya orang-orang yang meditasi itu yang kemudian dapat petunjuk kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa dan sebagainya itu kok bisa dapat petunjuk padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Karena semuanya itu Allah yang melakukan. Jadi dialog yang terjadi di dalam munajat itu bukan dialog yang perdebatan atau apa yang sifatnya setara begitu ya. Tetapi yang satu sedang membacakan, yang satu lagi sedang dibacakan gitu. Atau yang satu sedang berkata-kata, yang satu sedang dipahamkan atas perkataan itu gitu. Jadi bahkan Allah mengutus utusannya sendiri untuk membuat kita tuh paham gitu. Jadi untuk memahami itu dibantu lagi gitu, diutus kan kalau di misalnya di surat 3 ayat 101 misalnya, coba dibuka tuh. 101. Mas, ini ada pertanyaan menarik, Mas. Apakah bahasa roh sama dengan bahasa kalbu nih? Mungkin sebelum 301 nih. Silakan, Mas. Bahasa kalbu kan bahasa hati kan, lain. Ya. Hati sama roh kan lain. Jadi di kita kan ada otak, ada hati, ada roh, ada jiwa gitu. Lain bahasa kalbu nggak, lagunya Titi DJ yang setahu saya.
3:101. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kafir di sini artinya adalah hati yang tertutup ya. Pikiran yang tertutup, hati yang tertutup, jiwa yang tertutup, roh yang tertutup. Artinya roh itu berpaling gitu ya, seperti tadi kita bilang bahwa selalu dibacakan tapi rohnya berpaling. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu selalu kan, setelah dan selalu dibacakan. Dan rasulnya pun ada di tengah-tengah kamu. Ini bahasa Arabnya wafikum Rasulullah. Wafikum Rasuluh. Fi itu artinya di dalam, kum itu kamu. Jadi sebenarnya utusan Allah itu ya di dalam kamu juga gitu. Hakikat ya, secara hakikat. Jadi bukan di tengah-tengah, maksudnya sebenarnya ya terserah ya mau diartikan di tengah-tengah, tapi kalau mau lebih hakikat itu sebenarnya di dalam dirimu ya ada utusan Allah yang memahamkan semua itu gitu. Itu kira-kira. Nah, dan dia telah diberi jalan yang lurus ketika berpegang teguh kepada Allah gitu. Jadi kalau kita sadar kita tuh dekat, bisa berkomunikasi, punya guru dan sebagainya, kita berpegang teguh kepada itu, kita ada selalu di dalam petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini kalau mau digabung di surat 49 ayat 7 misalnya. Oke. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Nah, di sini juga fikum. Ketahuilah bahwa fi itu di dalam, kum itu kamu, di dalam kamu ada utusan Allah. Ya itu tadi yang memahamkan kita atas itu semua gitu. Jadi karena kita nggak bisa paham, nggak bisa baca, nggak bisa tahu, nggak bisa memahami pengajaran Allah secara langsung itu, maka jangan khawatir gitu. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Kalau ditanya, saya mau nih untuk mengerjakan ini, tapi gimana caranya ya? Nah kan saya udah bilang, di dalam bahasa roh kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa, nggak pernah bisa baca, nggak pernah bisa paham, nggak pernah bisa mengerti, hanya bisa dibacakan, dipahamkan, dan dijelaskan penjelasannya dalam suatu paket yang lengkap, asal kita mau aja gitu. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa. Kalau nggak bisa itu usaha sendiri kan. Wah saya nggak bisa nih gitu kan. Karena kita berusaha sendiri. Nah, kalau ini udah dibacakan, dikasih utusan, dipahamkan, dimengertikan, mungkin nggak kita nggak bisa? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti ngerti, pasti bisa gitu. Nah, mau tergantung apakah kita mau meluangkan waktu atau enggak, kira-kira gitu. Nah, makanya ya tapi ada adabnya kalau lagi dibacakan, ya perhatikan baik-baik, jangan lagi diem, lagi meditasi, terus pikirannya kemana-mana. Ya berhenti gitu. Ya kan? Coba tuh surat 7 ayat 204 misalnya. Oke, 7:204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya sebenarnya ini dengarkan itu maksudnya bukan pakai telinga tapi pakai hati kan? Benar nggak? Hati dihidupkan, dibuka, banyak berbuat baik, menjadi jiwa kasih sayang, itu mendengarkannya pakai hati. Dan perhatikan. Nah, perhatikan itu dengan seluruh kesadaran gitu. Jangan sampai fisiknya ada di mana, pikirannya di mana misalnya gitu. Itu kira-kira begitu. Nah, jadi karena Al-Quran itu hanya untuk orang yang hatinya kan, Al-Quran kan turunnya ke hati kan Kang Abu. Kan? 26:194 misalnya. Okay. Jadi dengerinnya pakai hati. Nanti juga mendengarkan Allah tuh pakai dalam, yang di dalam itu. Oke. Surat 26 ayat 194. Dari 193 kali ya. 93. Dari 192 aja supaya enak. Oke.
Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ke dalam hati gitu. Jadi mendengarkannya pakai hati gitu. Jadi yaitu esensi dari Iqra. Iqra itu artinya seperti itu. Nah, kita itu pertama kali akan diajarin untuk baca gitu, untuk tahu, oh ya, nah kita harus tahu tadi siapa yang jadi kita tuh kayak sebenarnya kayak berdialog dengan diri kita sendiri gitu loh, Kang Abu. Ya. Dan teman-teman semua, kayak suatu dialog dengan diri kita sendiri. Yaitu sebenarnya adalah roh kita dialog dengan roh Allah kan gitu. Tapi kan semua ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kayak dialog sendiri. Oh, jadi ngerti gini, ngerti gitu, ngerti gini, dibacakan ini, dibacakan itu gitu. Nah, baru dari situ kalau kita yang bacain Allah kan kita nggak akan pernah lupa, ya nggak? Iya. Ada kan ayatnya tuh, surat 86 ayat 7 ya? Ayat 4 kayaknya, Mas. Bentar. Apa 84 ayat 6? 86 ayat 7 ya? 80 berapa, sorry Mas, tadi? 86 ayat 7 betul nggak? Bentar. Bukan deh kayaknya, sebentar Mas. 87 ayat 6. Balik. Benar, kebalik. Ya. Benar. Kami akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Yes. Nah, kan dibacakan. Kalau dibacakan kan ke hati. Hati kita kan nggak kayak otak. Otak kan besok diingetin juga besoknya lagi lupa. Kalau hati kan nggak lupa. Jadi pelajaran spiritual itu dibacakannya ke hati. Gitu. Oke. Nah, kenapa kok baca ayat gini kok nggak? Oh ya, nanti kesana kesini gitu kan nggak lupa gitu kan? Karena itu tadi mungkin caranya perlu dirubah gitu. Oke. Jadi gitu kali Kang Abu yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke, seru banget Mas Sony. Terima kasih banyak. Ini sangat membuka sesuatu hal yang ya banyaklah, saya rasa kita banyak mendapatkan sesuatu dari apa yang tadi disampaikan gitu ya. Karena mungkin selama ini Mas ada stigma yang saya tuh kayaknya nggak mungkin, saya tuh adalah makhluk yang perlu penuh dosa gitu loh Mas. Saya tuh adalah makhluk yang penuh salah, yang kayaknya nggak mungkin berbicara langsung sama Tuhan apa. Dan itu sudah menjadi stigma, udah menjadi mindset, udah menjadi satu belief di mana ya kayak nggak mungkin lah gitu untuk nge-reach Tuhan itu sendiri gitu. Nah, apakah itu bagian dari pola pendidikan, bagian dari pola kesadaran, atau gimana tuh Mas Sony? Silakan. Ya, itu begitu. Karena kita itu seperti dibatasi oleh dogma dan konsep bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa berbicara langsung dengan Allah, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapat petunjuk langsung dari Allah, hanya orang-orang tertentu yang golongan tertentu, bangsa tertentu yang bisa berdialog langsung dengan Allah gitu misalnya. Itu suatu belenggu yang harus kita lepas gitu. Okay. Setiap kita itu disayang Allah sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu loh. Jadi Allah itu mengasihi menyayangi kita itu seutuhnya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, nggak ada yang dikasih setengah, dikasih seperempat, nggak ada gitu. Semua dikasih seutuhnya gitu. Nah, yang kedua adalah sebenarnya kalau kita punya masalah, kita punya dosa, punya masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hidup dan sebagainya, yang saya pernah sampaikan juga, masalah-masalah itu buat Allah kan kecil ya. Punya dosa segunung gitu, karena Allah Maha Pengampun. Ya kan, kita tuh bilang kita punya banyak masalah gitu. Yang kita bilang masalah itu buat Allah tuh nggak masalah gitu. Tapi Allah tuh punya satu masalah, yaitu kita. Gitu. Kitanya nggak mau, kitanya berpaling, kitanya segala. Nah, masalah Allah itu kita, karena Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, maka Allah nggak pernah mau memaksa gitu, beresin dosa-dosa kita dan sebagainya. Jadi kalau kitanya itu sudah sadar, yang lain-lain itu buat Allah mah mudah gitu. Jadi nggak ada orang yang
dihambat untuk mendapat pelajaran langsung dari Allah, kira-kira gitu. Semua itu disambut dengan kalau boleh dibilang, kalau katanya kalau kita berjalan Allah berlari malah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi jawabannya mungkin itu, Kang Abu. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan nih satu ya. Ya, terima kasih. Ini ada dari Bu Tuti, ini resen. Silakan Bu Tuti untuk di-unmute. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Oh, Pak Hanggodo, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Ya, kadang-kadang saya terlalu banyak pertanyaan ya, jadi susah untuk bertanya. Salah satunya itu, ini ada kebingungan antara saya yang mana, ruh, jiwa, dan apa yang ada di dalam ini. Terus kalau besok itu selesai hidup saya, yang pulang itu ruhnya atau jiwanya yang harus mempertanggungjawabkan hasil perbuatan saya di dunia ini, atau harus di clean up dulu baru nanti kembali ruhnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau saya harus lewat mana dulu. Jadi kalau saya berdoa, itu berdoa simpelnya, apakah kasih jalan atau ini jalan pulang yang paling bagus lah buat saya gitu. Jadi saya nggak jauh nyimpang ke kiri ke kanan setelah saya pulang dari sini untuk kembali lagi kepadanya. Nah, tugas saya itu apa sih sebetulnya di sini itu? Jadi yang mau di-judge itu ruhnya atau jiwanya atau apanya itu? Terima kasih, Kang. Lagi bingung. Oke. Kalian aja ya kali ya, Kang Abu ya, Mas Ya, Tony, silakan. Ya, silakan. Kebetulan agak mirip pertanyaannya. Dari kemarin tuh kebetulan saya juga lagi ada kebingungan gini. Nah, tugasnya roh itu apa ya? Karena kan kita adalah jiwa yang diperjalankan untuk pulang, gitu kan? Mas Tony, betul apa nggak salah, gitu kan? Nah, jadi jiwa ini kan yang saya tahu ya, jiwa, tubuh, pikiran. Kalau jiwa kita dipimpin oleh pikiran yang egonya lebih besar, kan kita pengaruhnya jadi kurang baik lah, gitu kan. Nah, fungsi ruh tuh ngapain gitu loh. Kan kalau tadi Mas Tony bilang ruh kita, ada ruh kita, ada ruh Allah yang bisa berdialog. Itu saya masih nangkep kalau mamanya, oh iya, makanya ada sesuatu masalah yang tidak bisa dengan saya bahasa dengan alam ya, kolam-kolam tadi. Tapi kalau umpamanya gini, dari kemarin tuh ada pertanyaan gini, Mas Oni juga, Kang Abu. Nah, si ruh ini statusnya ini apakah hanya diam, dia bersih atau apa? Karena kan kayaknya dari kemarin-kemarin yang saya tangkap adalah kita terdiri dari jiwa, pikiran, dan tubuh, ya kan? Nah, tadi dan di dalam diri kita ada percikan ilahi, ya kan, yang membuatnya. Nah, saya dari kemarin tuh berpikir, nah ruh ini fungsinya apa ya, gitu kan? Dia semua orang punya ruh bersih yang bergejolak dengan firman itu kan adalah jiwa dengan kebaikan, dengan faktor itu loh. Mas Sony bingung antara jadi ruh tuh tugasnya apalah, posisinya di mana gitu ya kira-kira ya Bu ya. Aku nangkep nggak pertanyaan? Iya, nangkep. Oke. Berkata-kata soalnya. Oke. Terima kasih Bu Tuti, Pak Hanggodo. Saya rasa ini juga akan mewakili banyak dari pertanyaan mungkin ya, dan sangat menarik untuk mungkin lebih didetailkan lagi sama Mas Sony. Jadi poinnya mungkin posisi fungsi dari ruh itu sendiri, dan mungkin pertanyaan simpelnya apa sih bedanya ruh sama jiwa, di mana fungsinya, dan tadi kalau nangkep pertanyaan dari Pak Hanggodo, yang mau pulang tuh ruhnya, jiwanya, atau apa sih dan bagaimana, gitulah kira-kira. Meskipun mungkin ini nggak bisa dijawab 5-10 menit, tapi mungkin boleh dikomentari Mas Sony, silakan. Ini dijawabnya harus 1 season nih. Oke. Ya, jadi intinya aja ya Bu ya, Pak Hanggodo ya. Jadi kalau kita lihat diri kita tuh kan ada badan fisik, itu pasti bukan kita dong.
karena kan mati kan. Kita yang sejati pasti nggak mati kan. Lalu ada jiwa, ada hati, ada roh gitu. Nah, yang diri kita sejati itu yang nggak pernah kenal mati, nggak pernah ada awal, nggak pernah ada akhir, yaitu roh sebenarnya. Jadi roh kita itu. Nah, roh kita itu adalah diri kita yang sebenar-benarnya. Apakah roh kita itu bersih? Enggak, yang bersih itu roh Allah. Roh kita itu punya dosa juga, punya kesalahan gitu loh. Nah, tapi kalau saya jelasin kesalahannya kayaknya terlalu dalam ya. Jadi intinya roh kita tuh nggak bersih dan nggak sadar, makanya roh kita itu ditaruh di dalam sekolah yang namanya alam semesta atau School of Life ini untuk belajar. Dikasih fasilitasnya namanya jiwa, namanya hati, dikasih fasilitas tubuh, dikasih fasilitas macam-macam gitu. Alam semesta, dikasih teman, dikasih tumbuhan, dikasih tanaman, semua tuh fasilitas untuk roh kita belajar. Jadi sebenarnya alam semesta ini adalah sekolah kehidupan untuk roh kita belajar. Belajar untuk apa? Ya nanti kalau udah kembali ke Allah, lebih sadar lah rohnya, kira-kira gitu. Nah, jadi diri kita yang sebenar-benarnya yang sejati adalah roh gitu. Karena roh ini juga berasal dari zat Allah yang juga roh, percikan, maka disebut percikan, maka membawa sifat-sifat Allah itu juga, gitu, kira-kira begitu. Nah, cuman kalau dibilang bersih, nggak juga, ada kurang sadar, kotor. Kalau roh kita udah bersih, udah sadar, udah sesuai kehendak Allah, ya kita nggak hidup di sini, nggak sekolah di sekolah kehidupan ini, kira-kira gitu. Kan justru ini dibuat supaya roh kita belajar gitu kan. Berarti ada yang belum sesuai dong kalau belajar kan. Ada yang belum benar kan. Buktinya lihat aja kelakuan orang-orang itu. Ada yang sombong, ada yang suka marah, ada yang suka emosi, ada yang suka khawatir, frustasi, depresi. Itu kan semua dari ya roh yang nggak benar dong. Karakter kita kan beda-beda semua kan. Apa semua orang tuh baik, pasti ada jeleknya kan. Nah itu tandanya bahwa roh kita tuh masih ada yang perlu diperbaiki, kira-kira begitu. Nah, yang akan kembali kepada Allah ya roh gitu loh. Yang lain-lain akan kembali ke asalnya masing-masing. Kenapa belum kembali? Karena diikat oleh suatu ikatan, ya ikatan yang namanya dosa dan pahala, atau dalam bahasa sering disebut sebagai karmic structure. Nah, tapi ini agak dalam. Karmic structure itu adalah struktur karma yang mengikat jiwa, roh, badan kita semua tuh diikat oleh satu ikatan ini nih, gitu. Jadi mengikat semuanya, yang membuat masing-masing elemen itu menyatu dan tidak bisa pulang ke asalnya masing-masing gitu. Nah, kalau nanti karmic structure-nya atau struktur karmanya itu udah lepas, maka masing-masing dari elemen diri kita itu akan kembali ke asalnya masing-masing. Roh pun akan kembali ke asalnya, yaitu kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kira-kira gitu. Jadi mati itu belum tentu pulang kalau ikatan itu belum lepas, kira-kira gitu. Mungkin kalau sedikit ditambahin si jiwa tadi gimana tuh Mas? Sedikit aja. Jiwa itu juga alat bantu hidup yang fungsinya mencatat perbuatan kita dan diberi balasan. Itu semua adanya di jiwa. Ini sebenarnya misalnya kayak Ibu Tuti berbuat baik gitu ya, sedekah kepada orang lain, itu dicatatnya di jiwa gitu, perbuatan itu. Ibu misalnya berbuat jahat kepada orang lain, nah itu dicatatnya di jiwa. Nah itu nanti dibalasnya juga di level jiwa gitu. Makanya kalau di Al-Quran yang disebut masuk surga dan neraka tuh jiwanya, bukan rohnya gitu. Kan gitu ya. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, misalnya irji'i ila rabbiku radiyatan mardiyah gitu. Jadi jiwa yang tenang, kembalilah ke surga. Berarti
urusan surga tuh urusan jiwa. Kalau bicara roh itu kembalinya ke Allah, nggak ke surga, nggak ke neraka kira-kira gitu. Karena benar-benar udah kembali kepada Allah, udah bukan ke tempat itu lagi gitu. Nah, fungsi dari roh apa tadi, tugasnya apa? Ya tadi saya bilang kalau di dalam roh itu kita hanya dapat dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Saya kasih disayangi Allah aja. Jadi nggak dikasih tugas apa-apa gitu. Nah, tapi memang ada yang dapat penugasan khusus gitu ya. Cuman mostly itu ya cuma dikasih disayangi Allah aja, nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak ada proyek lah di sana kira-kira gitu. Nggak usah ngapa-ngapain nih, disayang Tuhan aja, disayang Allah gitu. Kayak bayi yang baru lahir kan nggak ngapa-ngapain dong, dia nggak dikasih kerjaan kan, cuman dipeluk-peluk ibunya, disayang-sayang gitu kira-kira gitu. Ya analoginya gitu deh. Gitu. Jadi nggak ada fungsinya mesti ngapain gitu. Enggak. Jadi untuk disayang Allah aja gitu. Kira-kira. Oke. Terima kasih Mas Oni. Mungkin nanti dengan berjalannya episode akan lebih bisa lebih detail gitu ya part by partnya, karena emang nggak PR sih ya kalau ngejelasinnya langsung, panjang banget pasti. Iya karena 1785 kan. Oh iya. Iya jadi kita tuh nggak dikasih pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Tuti, Pak Hanggondo juga itu sangat saya rasa mewakili juga, dan tapi mudah-mudahan terjawabnya berangsur-angsur gitu ya. Nah, okay. Bu Tuti kalau ada pertanyaan seperti itu ya, Bu Tuti bawa ke meditasi. Nah, Pak Hanggondo juga jangan nanyanya ke saya atau Kang Abu. Nanti Allah akan jawab sendiri gitu. Nah, itu serunya kan. Jawabannya langsung bukan dari subagen tapi langsung dari distributor utama ya. Pokoknya biasa kan begitu. Oh, ada pertanyaan nih, bawa ke meditasi. Gitu. Oke. Thank you Mas Oni. Terima kasih banyak. Oke, berikutnya mungkin ini ada yang minta pendapat gitu ya. Mas Oni, apakah jika ketemu seseorang terus karena suka ngobrol sama dia akhirnya berteman? Dengan segala hiruk pikuk dan terlintas di benak ini ternyata dia seorang big liar tapi suasana tetap tenang dan sikap oh ya sudah gitu. Tempatkan saja pada tempatnya. Apakah sikap ini benar atau tidak? Gimana menurut pandangan Mas Oni? Nah, ini mungkin berkaitan sama mengikro kali ya, membaca pesan gitu. Silakan Mas Oni. Ya intinya kita tuh ya emang kita nggak akan sempurna ya, bisa baca orang, bisa tahu segala macam kan, nggak gitu ya. Kita memang cuman Allah itu akan memberi informasi atau membacakan atau ini kalau kita membutuhkan gitu loh. Jadi kalau emang misalnya gini, pelajaran kita di saat itu adalah kita harus ditipu orang gitu. Itu kira-kira. Dan dengan ditipu orang itu gimana sikap kita gitu kan? Ya. Nah jadi artinya ya kita kalau nanya loh kenapa ya kok Allah nggak mau jawab gitu? Kok saya tetap ketipu misalnya? Ya mungkin pelajaran kita harus emang ditipu gitu. Ya gitu. Jadi kita jangan terus kecewa terhadap Allah. Apakah saya hidupnya ditipu gini-gini? Nah ya mungkin ya tadi karena kita berbuat buruk di masa lalu itu udah pasti kan. Dan pelajaran kita di situ gitu. Jadi bukan berarti kalau kita itu tadi bisa baca tuh bisa tahu segala hal gitu loh. Atau bisa hidupnya itu enggak terbebas dari semua cobaan, ujian, macam-macam, enggak gitu. Gitu. Tapi kita punya kesadaran. Begitu ketipu, oh iya nggak apa-apa gitu loh. Ini pelajaran saya, itu kan kesadaran. Jadi yang lebih penting tuh pelajarannya, bukan kejadiannya kan gitu sebenarnya. Karena hidup ini kan menamatkan pelajaran gitu. Kalau kita udah belajar ya udah selesai chapter itu kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Mas Oni, dan tampaknya itu akan jadi pertanyaan diskusi terakhir dan mungkin langsung ke final statement untuk episode 2 season 3. Silakan. Ya, intinya hidup ini kita mulai belajar untuk ikro, mulai belajar untuk munajat, berdialog dengan kesadaran bahwa tadi di dalam diri kita Tuhan itu dekat, Allah itu dekat, Allah itu bentuknya roh Allah di dalam kita, ada roh kita. Bagaimana roh kita bisa berdialog dengan roh Allah dengan cara roh berdialog, yaitu kita nggak bisa apa-apa tanpa dimampukan, kita nggak ngerti apa-apa tanpa dipahamkan, kita nggak bisa membaca apapun tanpa dibacakan. Jadi sudah saatnya kita
sadar gitu. Dan bahwa kita semua itu equally capable. Jadi semua itu secara sama rata diberikan kemampuan atau potensi yang sama kira-kira. Jadi silahkan jadi artinya jangan bilang saya nggak bisa gitu. Karena ini bukan masalah bisa, di dalam bahasa itu tuh justru kita tidak mampu, nggak bisa apa-apa, kecuali dimampukan, kira-kira gitu. Nah, dengan ini maka kesadaran spiritual kita bisa bertumbuh tanpa menggantungkan diri kepada apa-apa yang di luar diri kita, kira-kira gitu. Bukan berarti kemudian besok-besok nggak usah dengerin Kang Abu, nggak usah dengerin dialog positif, enggak gitu. Itu tetap, tapi di dalam diri kita ada sesuatu guru yang bisa kita akses dan bisa kita tanya juga, nih kira-kira ini gimana, bener apa enggak, dan segala macam. Jadi untuk menyaring apa-apa yang masuk ke dalam diri kita gitu. Ya, itu aja mungkin Kang Abu. Oke, terima kasih banyak Mas Sony. Saya rasa episode 2 ini banyak membawa kita untuk masuk ke dalam, dan poin intinya adalah yaitu tadi ya, mungkin banyak stigma bahwa hanya orang tertentu lah, hanya dengan kapasitas tertentu lah, dengan tingkat tertentu lah yang bisa menuju atau reach atau sampai menuju kepada Allah gitu kira-kira. Tadi kalau mengutip kalimat apa yang disampaikan Mas Sony, di keluar kita berbeda tetapi ke dalam kita equal, kita sama gitu. Jadi yuk kita mulai tumbuhkan kesadarannya yang mudah-mudahan selalu meniti ke dalam diri. Terima kasih, kita ketemu di episode yang akan datang segera. Sampai jumpa, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.